Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat kembali bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari khusus karena kita merayakan Pentakosta. Saudara, Pentakosta adalah saat di mana Roh Kudus dicurahkan bagi para rasul dan murid-murid yang lain di sebuah ruangan di loteng Yerusalem. Sebagaimana dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita bersyukur bahwa Pentakosta itu adalah satu peristiwa sejarah yang sangat khusus, yang spesifik. Dan Pentakosta itu menandai satu babak baru berkenaan dengan hubungan antara Allah dengan manusia. Pentakosta adalah saat di mana dimulainya zaman Roh Kudus. Kita mengenal ada zaman Bapa, itu dari penciptaan sampai akhir perjanjian lama. Kita mengenal zaman Tuhan Yesus Kristus, masa pelayanannya di atas muka bumi ini. Dan Pentakosta adalah awal dari zaman Roh Kudus. Kenapa disebut sebagai zaman Roh Kudus? Di mana pada zaman ini setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia menerima karunia Roh Kudus dalam hidupnya. Amin. Dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kuasa kepadanya supaya dia dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus di antara segala bangsa. Pada masa atau pada zaman Roh Kudus ini, maka Roh Kudus akan mendiami setiap orang percaya secara permanen. Tidak seperti pada masa perjanjian lama. Roh Kudus dia menguatkan, memampukan orang-orang percaya pada waktu itu untuk melayani Tuhan. Dan sesudah itu meninggalkan kembali. Tetapi pada masa Pentakosta dan zaman Roh Kudus ini, dia berdiam untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin. Maka genaplah firman Allah di mana dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Itu sebabnya kita tidak takut menghadapi dunia yang semakin sukar ini. Amin. Kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah di masa-masa sulit ini, dan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita dimampukan untuk menunaikan tugas panggilan pelayanan kita di masa-masa yang semakin sukar ini. Itu sebabnya Happy Pentecost, selamat Pentakosta, dan hendaklah kita semua hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, pada kesempatan kali ini saya tidak berkhotbah secara khusus mengenai tema Pentakosta ini. Saya akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu dengan tema prioritas hidup orang percaya. Mengapa saya melanjutkan ini? Karena ini adalah tema yang sangat penting. Karena di masa-masa sukar di mana kita menghadapi berbagai macam tekanan dalam hidup ini, jangan sampai kita kehilangan prioritas hidup yang sangat penting. Itulah perkara-perkara rohani yang sangat berguna untuk hidup kita sekarang ini, juga untuk hidup kita di kekekalan nanti. Kenapa saya melanjutkan khotbah ini? Karena berbicara mengenai prioritas hidup orang percaya tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi saya akan tetap mengaitkannya dengan Pentakosta, mengaitkannya dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat menentukan apa yang penting bagi hidup kita, apa yang utama, apa yang terutama. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu melakukannya. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya mari kita membaca bersama-sama lagi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4
sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita sekalian 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan. Kita telah belajar minggu yang lalu dari teks ini, bahwa prioritas hidup orang percaya itu ada 3 menurut teks ini, saudara. Yang pertama adalah bahwa sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Ini yang penting kita lakukan setiap hari. Amin. Setiap hari, setiap saat, Yesus harus menjadi sentral bagi hidup kita. Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesibukan kita, di segala apa yang kita lakukan. Yesus harus tetap menjadi pusat kehidupan kita. Saudara, kita harus bergerak terus di dalam Tuhan. Amin. Bukan di luar Tuhan. Yesus menjadi dasar dari semua apa yang kita lakukan. Dialah yang menggerakkan kita. Pengenalan kita akan Dia dan apa yang telah dilakukannya bagi kita menjadi dasar bagi semua yang kita kerjakan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang terutama bagi kita adalah bahwa setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap hari, kita harus selalu bersedia untuk dibangun di dalam iman bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Garis bawahi ini. Dibangun di dalam iman bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya sebagai umat Tuhan. Sebagai tubuh Kristus. Dan yang ketiga, saudara, yang terutama bagi kita adalah bahwa kita harus memberitakan atau menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, perbuatan-perbuatan Allah yang mulia kepada orang-orang lain. Amin. Inilah prioritas hidup kita. Jadikan ini yang utama, yang terutama dalam hidupmu. Dalam keseharianmu di tengah-tengah tekanan badai hidup yang begitu berat, banyak orang melalaikan prioritasnya. Tapi kita anak Tuhan harus selalu menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Kita harus selalu dibangun di dalam iman bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya.
Dan setiap kesempatan yang kita punya, kita harus memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Ini prioritas hidup kita. Jangan lepaskan ini, saudara. Kejar ini. Jadikan target utama dalam hidupmu. Karena 3 prioritas ini senada dengan perintah agung Yesus Kristus untuk kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita seperti seperti Tuhan telah mengasihi kita. Ini senada dengan amanat agung Yesus Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa dan memuridkan orang-orang supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan semuanya itu dapat kita lakukan kalau semua kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kalau kita hidup dipimpin dengan Roh Kudus. Mari kita akan melihat kedua prioritas yang belum kita pelajari bersama-sama. Saudara, mari kita mengingat, minggu yang lalu kita telah melihat tentang prioritas yang pertama. Bagaimana kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Kita telah belajar bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita dengan terus-menerus datang kepada Kristus, batu yang hidup itu. Ya, dalam ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Setiap hari datang kepada Tuhan untuk dibangun di atas Dia. Ini berbicara mengenai setiap hari membangun persekutuan dengan Dia. Setiap hari kita tidak boleh melupakan waktu-waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Bahkan Paulus katakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Tidak ada waktu tanpa kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita datang tiap hari dengan membaca kitab suci, merenungkannya, mempelajarinya dan melakukannya, memberitakannya. Kita tidak melupakan hari-hari ibadah. Amin, saudara. Setiap hari kita berusaha bersekutu dengan Dia, intim dengan Dia, dan dibangun di atas dasar Kristus, batu hidup itu. Hanya dengan datang setiap hari kepada Tuhan dalam doa, pembacaan firman Allah, ibadah, melayani Tuhan, kita tetap menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Kita juga telah belajar bahwa kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan korban-korban rohani yang berkenan kepada Allah karena kita persembahkan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita dapat mempersembahkan persembahan atau korban-korban rohani bagi Tuhan. Amin. Mari kita ingat kembali, kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini ibadah yang sejati, saudara. Biarlah tubuhmu menjadi bait dari Roh Kudus dan melaluinya tubuh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Persembahan rohani juga berbicara tentang apa? Tentang mempersembahkan jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh pelayanan pemberitaan Injil yang kita lakukan. Itu korban yang berbau harum yang dikuduskan oleh Allah untuk kemuliaannya. Bawa jiwa untuk Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mulai dari keluargamu, lingkungan terdekatmu, dan sampai ke ujung bumi. Mengorbankan apa lagi? Adalah bagaimana kita memperhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan, memenuhi kebutuhan mereka sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan hidup mereka sebab mereka sepenuhnya melayani Tuhan dan melayani jemaat. Amin. Support mereka. Kata Paulus, tidak hanya aku menerima
cukup, tapi aku sampai berkelimpahan. Dan itu satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Persembahan apa lagi? Itulah puji-pujian yang keluar dari hidup kita. Nyanyian-nyanyian rohani yang memuliakan Allah. Dan hanya dengan mempersembahkan korban-korban rohani yang seperti itu, Tuhan tetap menjadi pusat dalam kehidupan kita. Amin. Jadikan itu yang utama, yang prioritas setiap hari. Saudara datang kepadanya, bangun persekutuan dengan dia, dan dibangun di atas dia batu yang hidup itu. Setiap hari, saudara, persembahkanlah korban-korban yang memuliakan Allah. Biarlah hidupmu, tubuhmu dipakai untuk memuliakan Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran. Jangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Perhatikan pelayan-pelayan Tuhan. Dan selalu keluar dari bibir mulut kita ucapan-ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Amin. Hanya orang-orang yang setia melakukan itu yang ternyata benar-benar Tuhan menjadi prioritas dalam hidupnya. Nah, mari kita sekarang belajar prioritas yang kedua, saudara. Sebagai orang-orang percaya, kita harus siap dibangun bersama-sama dengan orang percaya lainnya sebagai umat Allah. Amin, saudara. Ini yang harus kita utamakan. Dibangun dalam iman, dibangun dalam kerohanian bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama sebagai umat Allah. Kalau saudara membaca Petrus pasal yang kedua dengan teliti, saudara, jelas bahwa Petrus ingin supaya jemaat Tuhan pada waktu itu memahami bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Gereja tidak bersifat individu. Gereja tidak individualistis dan tidak memiliki hubungan dengan orang percaya yang lain. Tidak, saudara. Gereja itu adalah umat Allah. Gereja itu tubuh Kristus. Gereja itu kumpulan orang-orang percaya. Gereja itu kumpulan umat-umat Allah. Amin, saudara. Tapi sungguh sangat disayangkan, saudara. Ada masih banyak orang yang berpikir dia bisa menjadi gereja tanpa memiliki hubungan dengan orang percaya yang lain. Saya masih saja menemukan bukan saja orang yang berkata seperti itu, tapi orang yang praktek hidupnya seperti itu. Pokoknya aku percaya Yesus. Gak nang gereja ya gak popo. Aku di omah duwe Alkitab. Aku di omah ya sembayang. Aku di omah ya bisa nonton ini kebaktian streaming. Aku gak perlu kumpul-kumpul. Apa lek kumpul ya kadang ono masalah. Ada yang ngomong wis gak usah gereja-gerejaan. Ini pikiran yang keliru. Amin, saudara. Gereja itu kumpulan. Bukan sendiri-sendiri. Ayo nang gereja. Lah podo ae aku yo sembayang kok. Aku sembayang nang Yesus. Alkitabe podo kok. Saudara, apa dapat dikatakan kita ini keluarga kalau tidak pernah kumpul? Apa namanya pernikahan kalau suami tinggal di Amerika, istri tinggal di Wuhan? Sampai mati, tidak pernah ketemu. Apakah keluarga? Ya toh, kalau anak di Filipina, satu di Indonesia nggak pernah ketemu. Yang namanya keluarga itu hidup bareng, hidup bersama, kumpul, bertumbuh bersama-sama, dibangun bersama-sama. Yang namanya gereja itu persekutuan orang-orang percaya. Dan harus kita rela dibangun bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Menjadi rumah rohani
Yesus batu hidup sebagai dasar batu penjuru. Kita juga batu-batu hidup yang disusun bersama-sama menjadi rumah rohani, imamat yang kudus. Kalau saudara mengaku Kristen tapi tidak terhubung dengan orang-orang percaya yang lain, saudara menipu diri sendiri. Ya, jangan ada yang ngomong, "Kak popo aku yo sembayang di omah." Nggak ada. Itu bukan tujuan Allah. Tujuan Allah adalah kita dibangun bersama-sama sebagai rumahnya. Amin, saudara. Rumah rohani untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara, ini jadikan yang utama. Kita nggak bisa tumbuh sendiri. Kalau mau tumbuh sendiri sana di hutan sana. Jadi seperti Tarsan. Lama-lama bahasanya bukan lagi firman Tuhan. Bahasanya bukan kasih lagi. Bahasanya udah nggak tahu bahasa apa lagi. Bahasa planet. Mari. Kita harus bersedia dibangun bersama-sama orang percaya yang lainnya. Sampai apa saudara? Sampai masing-masing kita saudara dapat menjalankan tugas pelayanan kita masing-masing. Di bawah tuntunan Roh Kudus. Amin saudara. Kita harus dibangun bersama-sama sampai kita semua dapat melayani Tuhan dan saling melayani. Melayani dunia di bawah kepemimpinan Kristus. Rela kita dibangun bersama-sama. Saudara, kita harus ingat bahwa gereja itu bukan bangunan. Gereja itu bukan gedung ini. Gereja itu adalah umat Allah, kumpulan orang percaya. Saya juga gereja Tuhan secara pribadi, tetapi gereja harus adalah kumpulan orang-orang percaya. Karena gereja adalah kita, umat Allah, kita bisa bertemu di gedung ini, atau bisa bertemu di lapangan, di luar rumah atau di dalam rumah yang lain. Tetapi menarik sekali saudara, Petrus menggambarkan gereja sebagai bangunan. Ya, sebagai rumah suci, sebagai bait suci, di mana setiap kita orang percaya adalah batu-batu hidup yang disusun satu dengan yang lain menjadi bangunan. Bayangkan saudara, kalau batu bata tergeletak berserakan, tidak akan jadi bangunan. Dan itu bukan bangunan. Bangunan itu kalau batu-batu tersusun rapi membentuk satu bangunan yang kokoh. Amin saudara. Artinya apa? Kita harus terkait satu dengan yang lain. Terhubung satu dengan yang lain. Menjadi satu bangunan saudara. Tumpuk kasih semen serot. Tumpuk semen. Coba ini saudara yang kuat tendang ini saya kasih hadiah. Sampai ambrol. Ini tebal sekali. Kalau ngasih rumah itu ya batunya udah tersusun, bukan tak kayak rumah batu bata merah berserakan, itu bukan rumah. Kita bukan rumah Allah kalau kita tidak tersusun rapi, kalau kita tidak bersekutu, kalau kita tidak terhubung, terikat satu dengan yang lain untuk melakukan misi Allah yang telah ditetapkan bagi hidup kita. Kalau kita terpisah, kita bukan bangunan rumah Allah. Makanya kenapa dikatakan janganlah kita membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari persekutuan-persekutuan orang percaya. Ini bukan kehendak pendeta, saudara. Ini bukan kehendak manusia, ini kehendak Allah, ini kehendak Tuhan. Jangan sampai ada orang yang mengaku percaya, aku tak teko nang gereja. Ya. Datang terlambat, pulang paling cepat, nyopo tonggone ora, saudara. Kita tidak datang ke gereja, kitalah gereja. Amin, saudara.
Kitalah orang-orang percaya. Kita terhubung satu dengan yang lain. Kita dibangun bersama-sama. Untuk apa, saudara? Untuk saling melayani. Dan di dalam saling melayani, kita melayani Tuhan. Dan kalau kita melayani Tuhan, kita melayani dunia, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kata orang dari Papua, stop sudah berbicara kau ini sendiri, individu. Aku bisa doa sendiri, aku bisa baca Alkitab sendiri, aku bisa mengkhotbahi diriku sendiri, aku bisa melayani sendiri. Tidak, saudara. Kita ini bangunan rumah Allah. Amin. Bukankah pada waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, Dia mengaruniakan karunia-karunia rohani, karunia-karunia pelayanan, supaya kita gunakan itu untuk melayani seorang akan yang lain, sampai kita bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Masing-masing kita yang percaya Tuhan dimeterai dengan Roh Kudus, menerima karunia-karunia Roh untuk kita berkumpul bersama-sama saling melayani seorang akan yang lain. Bersama-sama melayani Tuhan, dan sebagai gereja kita melayani dunia. Alangkah indahnya kalau kita nggak bergerak masing-masing, tapi bergerak bersama sebagai gereja Tuhan. Amin, saudara. Ini kehendak Allah bagi kita. Coba Roma pasal yang ke-12. Roh Kudus memberikan kepada kita karunia-karunia rohani. Ya. Loncat saja ayat yang keempat, saudara. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita ini anggota yang seorang terhadap yang lain. Ingat, saudara, kita terikat. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh, bukan masing-masing. Ya, di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan semua karunia itu hanya akan berfungsi jika kita bersekutu seorang akan yang lain. Amin. Kalau hidup sendiri tidak mau kumpul, mau ngotbahi siapa? Mau ngajar siapa? Saudara punya banyak hal untuk dibagikan. Saudara nggak mau kumpul sama orang lain, gimana mau membaginya? Mau memimpin orang lain, nggak mau ikut persekutuan. Kalau mati ngubur diri sendiri. Ya. Semua karunia itu hanya bisa berfungsi dengan baik dalam persekutuan. Saudara, mari kita setiap hari kita rela dibangun bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Amin. Terhubung setiap waktu. Ya, kalau saya menyapa melalui renungan firman Tuhan, kasih kayak senyum supaya saya tahu saudara masih hidup. Dan masih terhubung dengan kita sekalipun lewat WA.
Kalau pulsa habis, saya kasih pulsa, saudara yang bayar. Amin. Jangan berani berpikir, aku bisa hidup sendiri. Jangan sampai saya juga menyerah, tagar jemaat terserah. Saya pendeta, tahu baca Alkitab, tahu nafsir, tahu berdoa, tanpa jemaat mau khotbah siapa? Tidak bisa bertumbuh. Kita tidak ada tagar terserah, kita tagarnya semangat tetap di dalam Tuhan. Amin, saudara. Bersama-sama kita bertumbuh. Mari kita saling melayani seorang karena kita didesain untuk itu, saudara. Ini kehendak Tuhan bagi kita. Saudara, berbicara mengenai pelayanan, jangan kita berpikir bahwa pelayanan itu hanya sekedar pelayanan yang sifatnya formal, eksklusif seperti pemain musik. Kenapa eksklusif? Yang nggak bisa main musik, nggak bisa melayani. Hanya song leader, singer, atau hanya guru sekolah minggu, atau hanya pengurus gereja. Itu pelayanan, tetapi jangan hanya berpikir hanya itu pelayanan. Pelayanan adalah buah dari kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Itu tidak hanya eksklusif formal, tidak. Guru-guru sekolah minggu itu formal. Harus ikut persekutuan, harus ikut kelas jadi guru, punya sertifikat guru. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Ketika ada anak-anak kita lihat melakukan sesuatu yang tidak benar, dengan luapan pimpinan Roh itu, kita datang menasehati. Kalau kita punya karunia menasehati. Amin, saudara. Kita memimpin mereka dalam iman, dalam kasih, dalam hidup yang benar. Mereka yang ada di dalam pelayanan diakonia, itu pelayanan yang formal. Tapi ketika kita orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, melihat ada orang-orang yang kekurangan, hati kita didorong untuk memberi bantuan, itu juga pelayanan. Amin, saudara. Makanya ada orang bilang gini, aku pengen pelayanan tapi kok gak dibuka pelayanan ya di gereja, kok gak ada penambahan pelayan. Semua kita pelayan-pelayan. Amin, saudara. Semua kita pelayan. Mungkin saudara bukan pemimpin formal, tapi saudara punya karunia memimpin. Kalau ada orang-orang yang tersesat, saudara bisa dengan tuntunan Roh, saudara memimpin orang itu ke jalan yang benar. Tidak harus punya legalitas formal. Amin. Untuk menasihati orang tidak butuh jabatan pendeta dulu. Asal engkau sungguh-sungguh percaya, bertumbuh dalam iman, engkau bisa melakukannya. Kepada siapapun juga yang saudara lihat membutuhkan nasihat. Saudara-saudara punya peluang setiap saat. Dan saya mau mengingatkan saudara, kalau saudara digerakkan oleh Roh, engkau akan melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang dipercayakan kepada kita. Amin, saudara. Terus aja omong ini, wah Om Doni sampe ngomong tok gak tau ngomai duit, ndelok-ndelok dhisik karuniane, saudara ya. Lek ada yang ngekei, enak kayak lo, ngomai duit terus. Tapi saudara, ini orang-orang yang gak mau dengar nasihat firman juga. Ya sesuai dengan karunia masing-masing lah. Ada kekhususan tetapi tidak berarti kita tidak melakukan yang lain. Saya ini punya karunia untuk mengajar, berkhotbah, menasihati. Tapi saya juga memberi juga. Tapi fokus yang terutama saya adalah mengajar. Waktu saya banyak untuk belajar. Mengajar. Saudara punya yang khusus saudara apa? Aduh saya kurang cakap. Kalau saya menasihati orang sakit hati.
Saya ngomong sakecap, orang loro hati. Ya wis aku yang lain apa ya karunia saya? Kan begitu, saudara. Ada orang yang ketus sekali kalau ngomong, saudara. Istri saya kalau ngomongin saya, "Pak, kamu tuh ngomongnya kayak halus tapi nyodok," katanya. Tajam itu. Tapi ngomongnya kayak halus. Dikai guyon. Tidak semua orang bilang gitu. Ada orang yang suka terang-terangan, maksudnya baik tapi langsung nohok gitu. Mau saya menohok begitu, saudara? Bertobatlah. Yang suka-suka ngomong, aku iso sembayang dewe, aku iso moco Alkitab dewe, aku iso dewe kabeh. Ada saudara itu. Maksudnya baik tapi orang jadi nggak baik juga mungkin. Tapi intinya kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara akan melayani seorang akan yang lain dengan masing-masing karunia yang dipercayakan kepada kita. Amin, saudara. Saya pernah jelaskan yang lalu, ada karunia khusus tapi juga kita harus melakukan semuanya. Contoh pengerja ini, ibu gembala kasih tugas, kamu bagian kamar mandi, kamu bagian dapur, kamu bagian pel gereja. Kebangetan kalau jalan ke gang ini ada sampah di depan, itu bukan bagian saya. Halo? Lihat kamar mandi kotor, bagian saya kan ngepel gereja. Aduh, tinggal ngambil sedikit sampah itu. Amin, saudara. Mungkin pemain musik karena tangannya terlalu halus main gitar, ada sampah di gedung gereja, beno ayo, kasih pengerja. Enggak begitu, saudara. Kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita menggunakan semua kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk tidak saling tunggu. Ya, coba kalau prasmanan saling berebut, kalau pelayanan saling tunggu. Prasmanan sama pelayanan hampir sama. Sama-sama dengan P. Prasmanan, wuhuu. Kalau pelayanan, saling tunggu. Oh wis mari, mulai. Loh. Amin. Wah ini mulai menohok ini. Ampunilah saya Tuhan. Bicara pelayanan, saudara. Pelayanan selalu terjadi melalui hubungan, melalui kebersamaan, melalui persekutuan. Tidak mungkin saya melayani saudara tanpa kita bersekutu, tanpa kita berkumpul seperti sekarang ini. Ya. Istri ada di Medan, suami ada di Jember. Suami bilang, "Pak, Mah, gegerku gatel, garuen, lewat WA aja Pak ya." Halo? Pamer masakan enak, sreng. Masak satu baskom besar. Enggak akan bisa berbagi kalau enggak dekat dengan orang yang lain. Makanya saudara, persekutuan itu harus. Kita harus berkumpul sebagai imamat yang rajani, saling membangun, saling melayani sampai kita bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Amin. Memang masa-masa ini sukar. Asalkan kita menerapkan protokol kesehatan yang kuat, kita tetap bisa bersekutu. Amin, saudara. Amin. Kalau istri suami kena jarak 2 meter, kalau garuknya pakai apa? Pakai kayu. Tapi kan bisa digaruk bersama-sama. Halo, amin. Jangan tinggalkan ibadah, kesempatan wis streaming aja. Ada yang bilang begini, Om nanti setelah pulih situasi streamingnya terus enggak? Tetap terus.
Tapi jangan keenaan terus streaming, nggak lagi berkumpul. Itu bukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Saling melayani hanya terjadi melalui hubungan-hubungan kebersamaan. Makanya jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah seperti dibiasakan oleh banyak orang. Nah, itu juga karena hubungan-hubungan. Amin. Harus bersekutu. Mari saudara, kita harus mau dibangun sampai kita dapat melayani sesuai dengan karunia-karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Kemudian saudara, kita harus mau dibangun bersama dengan orang percaya lainnya hanya jika kita menerima identitas kita sebagai umat Allah. Kita nggak bisa dibangun bersama-sama sebelum kita menerima diri kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Amin. Menarik sekali saudara, sebutan Petrus tentang siapa kita, tentang identitas kita. Dalam 1 Petrus 2 itu ayat yang ke-9. Saudara, semuanya itu diambil dari istilah perjanjian lama. Bapak Ibu bisa catat kalau mau mencatatnya. Disebut segini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Itu identitas kita, bangsa yang terpilih. Yesaya 43 ayat 20. Imamat yang rajani, itu Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kemudian bangsa yang kudus, itu Keluaran 19 ayat yang ke-6 juga. Umat kepunyaan Allah sendiri, dari Keluaran 19 ayat yang ke-5. Dan Petrus mengutip Hosea ketika dia mengatakan, dahulu kamu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu identitas kita. Kita dapat dibangun bersama orang-orang percaya yang lain kalau kita menerima diri kita sebagai bangsa yang terpilih. Bangsa bukan satu orang saudara, kumpulan banyak orang. Sebagai imamat yang rajani, imamat rajani bukan satu orang, tapi keimamatan semua orang percaya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Umat Allah bukan cuma satu, tapi semua orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima diri kita sebagai umat Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, baru kita bisa dibangun bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Amin saudara. Kalau engkau umat Allah, engkau akan bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain. Kalau engkau imam yang rajani, engkau akan bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain. Kenapa ini penting bagi orang percaya waktu itu? Karena mereka itu tersebar, saudara. Tersebar karena aniaya. Kalau mereka tidak menyadari sebagai umat Allah, mereka nggak mau bersatu. Kalau suami masih menyadari punya istri, cari istri, bersatuan begitu, saudara. Jangan terpisah terus, tersebar karena penderitaan. Satu. Ini Bapak Robi dengan Ibu ini sudah kepingin pulang aja karena anak-anak ada di Jayapura, saudara. Yowel yang di Jogja aja saya langsung tarik pulang pakai Rangga Jati. Halo, amin. Hanya dengan menerima diri sebagai umat Allah kita mau bersatu dengan yang lain. Ya, burung pipit terbang dengan burung pipit, gagak terbang dengan gagak. Umat Allah bersama dengan umat Allah yang lain. Amin. Terbang bersama-sama, dibangun bersama-sama, melayani bersama-sama. Dan sebagai umat Allah, kita dapat menghadapi penderitaan secara bersama-sama. Amin, saudara. Amin. Bertolong-tolong Allah menanggung bebanmu. Sebagai umat Allah kita rela menderita sebab Yesus, batu yang berharga itu, batu yang dipilih oleh Allah itu ditolak oleh orang lain. Jangankan kita juga. Kalau Tuhan menolak kita,
jangan heran kalau dunia juga menolak kita. Amin saudara. Jadi saudara, cara kita dapat menjalani hidup ini bersama-sama, dibangun bersama-sama di dalam Tuhan, hanya dengan menerima identitas kita sebagai umat Allah, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, sebagai tubuh Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan saling tertarik satu dengan yang lain. Kita rindu bersama-sama, dibangun bersama-sama, menghadapi dunia bersama-sama, melayani bersama-sama. Dan semua adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Saudara, mari kita sama-sama berdiri. Mari jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Mari kita setiap hari mau rela dibangun bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Karena Roh Kudus telah memenuhi kita.